Gazzetta Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bek veteran Inter Francesco Acerbi terus menjadi momok menakutkan bagi penyerang lawan. Kemarin giliran striker andalan Juventus Dusan Vlahovic yang merasakan betapa sulitnya menghadapi Acerbi dalam kekalahan 0-1 Bianconeri dari Nerazzurri di laga bertajuk Derby d'Italia. Seperti yang disorot oleh Gazzetta dello Sport bahwa Acerbi kembali menunjukkan performa mengesankan melawan Juventus yang membuat Vlahovic mati kutu setiap berhadapan dengan palang pintu gaik Inter tersebut. Sebelumnya Acerbi juga melakukan hal yang sama terhadap striker top lainnya seperti Giroud, Osimhen, dan bahkan Erling Haaland di final Liga Champions musim lalu. Dalam 1,5 tahun berseragam Nerazzurri, Acerbi mampu menetralisir hampir semua penyerang yang dihadapinya. Dia tentu saja dibantu oleh rekan-rekan setimnya, namun ia mengerahkan lebih banyak kemampuannya untuk membantu pertahanan Nerazzurri. Legenda Inter BP Bergomi menekankan betapa pentingnya pembaruan kontrak kapten Nerazzurri Lautaro Martinez. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport via FC Internews, Bergomi mengatakan bahwa Lautaro adalah pemain terpenting Inter dan meyakini nilai pasarnya saat ini melebihi angka 100 juta euro. Pemain asal Argentina itu tentunya bukan pemain yang ingin dijual Inter demi menghimpun dana besar. Justru sebaliknya, Nerazzurri ingin mengikat masa depan pemain berusia 26 tahun itu dengan kontrak baru yang berdurasi panjang. Bergomi menekankan betapa pentingnya Inter menyelesaikan pembicaraan kontrak baru dengan Martinez. Ya, sangat penting. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat yang juga telah berkembang pesat dalam hal kepemimpinan. Semua orang yang bermain di dekatnya meningkat. Dia menjadi acuan bagi tim. Inter Milan sedang intens melakukan pembicaraan kontrak baru dengan Lautaro Martinez, masa tinggal pemain bintang lainnya Nicolo Barella. Kesepakatan keduanya saat ini di Meazza hanya berlaku hingga Juni 2026 dan Calciomercato.com memastikan bahwa meskipun pembicaraan Lautaro menjadi sorotan, diskusi juga telah dilakukan dengan perwakilan Barella. Barella saat ini mengantongi gaji sekitar 5 juta euro bersih per musim plus bonus hingga 1 juta euro. Nilainya di bursa transfer meningkat hingga 2 kali lipat dan dia telah dikaitkan dengan klub-klub top Liga Primer Inggris seperti Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Namun dibutuhkan sesuatu yang luar biasa secara finansial untuk bisa membajaknya dari Inter. Pada musim 2023-2024 ini, Inter telah mencatatkan rekor menakjubkan di kejuaraan yang membuat semua orang terkesan. Seperti yang dirangkum Gazzetta edisi hari ini, nominasi Inter yang tak terbantahkan ditonjolkan oleh beberapa fakta. Setelah 22 matchday, Inter 9 poin akibat serangan Sassuolo di San Siro dan hasil imbang melawan Bologna, Juve, dan Genoa. Secara historis, Nerazzurri pernah meraih poin yang lebih baik bersama Mancini pada musim 2006-2007 saat meraih 60 poin. Namun perlu dicatat bahwa pada musim tersebut terdapat konteks tertentu karena Calciopoli. Dengan Juve di Serie B dan Milan, Lazio dan Fiorentina terkena penalti. Satu-satunya tim yang mampu memberikan perlawanan maksimal kepada Nerazzurri di kejuaraan itu
adalah Roma asuhan Luciano Spalletti. Keunggulan selisih gol plus 41. Ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicatat tim Serie A setelah 22 pertandingan pertama musim ini, menyamai rekor Nerazzurri sendiri pada tahun 1960-1961 dengan selisih 42. Yang mengejutkan adalah soliditas pertahanan. Sommer telah mencapai 14 clean sheet di Liga, sebuah prestasi yang hanya terjadi dalam sejarah klub pada musim 1988-1989 di bawah kepemimpinan pelatih Mr. Trap dengan 15 clean sheet, dan pada 2005-2006 dengan 14 clean sheet di bawah asuhan Roberto Mancini. Inter yang saat ini pantas berada di puncak klasemen hanya kebobolan 10 gol dalam 22 pertandingan pertama mereka. Sebuah hasil yang tidak pernah mereka raih kecuali pada tahun 1989. Musim ini Inter sangat superior menghadapi klub-klub besar Italia. Sangat berbeda dengan musim lalu yang pada setengah musim pertama, Inter hampir selalu kehilangan poin menghadapi klub-klub tradisional Italia seperti melawan Juve, Milan, Roma, dan Lazio, semua berakhir dengan kekalahan. Namun pada periode yang sama pada musim ini, Inter menunjukkan kekuatan mereka terhadap rival-rival mereka. Seperti yang dilaporkan Sky Sport, catatan Inter melawan klub besar di Serie A berakhir dengan kemenangan. Hanya satu laga yang berakhir imbang, yaitu di pertemuan pertama melawan Juventus di Turin. Akan menjadi salah satu tim peserta Piala Dunia antar klub edisi berikutnya. Namun ada resiko besar yang mengintai Nerazzurri. Kalender Inter semakin sibuk juga menjelang musim depan dan Piala Dunia antar klub. Menurut perkiraan Gazzetta dello Sport juga mempertimbangkan struktur baru Liga Champions, tim Italia yang mencapai final di semua kompetisi akan memainkan hingga 67 pertandingan musiman atau bahkan 69 pertandingan dengan kemungkinan play-off untuk babak 16 besar Liga Champions. Hal ini menyebabkan perlunya perluasan kelompok tim untuk menghadapi kalender yang begitu sibuk. Saat ini, Inter menjadi satu-satunya tim Italia yang sudah dipastikan mengikuti Piala Dunia antar klub bersama tim bergengsi Eropa dan internasional lainnya. Turnamen FIFA akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 13 Juli 2025. Dengan formula yang terdiri dari 32 tim yang dibagi menjadi 8 grup beranggotakan 4 klub. Dilanjutkan dengan penyisihan langsung hingga final. Namun komitmen yang tumpang tindih dengan tim nasional termasuk 4 besar UEFA Nation League pada bulan Juni akan membuat pengelolaan kalender menjadi tugas yang rumit bagi klub dan pemain. Selain itu, struktur Liga Champions yang baru juga akan memperkenalkan 2 putaran tambahan pada bulan Januari yang semakin memperumit perencanaan pertandingan dan mengadaptasi kalender kejuaraan nasional. Tiga raksasa Italia, Inter Milan, Juventus, dan AC Milan dikabarkan memberikan dukungan terkait pemangkasan peserta Serie A menjadi 18 tim dari 20. Rencana pemangkasan ini awalnya diusulkan oleh Presiden FIGC Gabriela Gravina sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas untuk mengubah sepak bola Italia dan menjadikannya lebih berkelanjutan. Pemangkasan ini dianggap penting lantaran dapat membuat jadwal kompetisi tak terlalu padat serta panjang.
Namun keputusannya tidak bulat lantaran mayoritas klub yang terlibat saat ini menentang gagasan tersebut yang akan mengurangi kesempatan untuk klub-klub menengah untuk sulit bertahan di divisi teratas. Serie A melakukan revolusi mulai tahun depan. Tim tidak lagi menjadi sponsor liga. Perjanjian komersial antara Lega Serie A dan tim telah berakhir. Dan seperti yang dilaporkan Calcio Finanza, perusahaan Enlive akan menjadi sponsor utama baru dari kompetisi top Italia ini. Perjanjian bernilai rata-rata 22 juta euro untuk periode 3 tahun, mulai 2024-2025 dengan 2 tahun opsional berikutnya.